Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Hari ini saya akan membahas terkait dengan pelajaran atau mata kuliah database pemrogram database 2 di Prodi Bisnis Digital Universitas Aliasa Cilacap. Oke, langsung saja untuk masalah hari ini atau pertemuan kita kali ini kita akan mengidentifikasi kebutuhan serta bagaimana cara membuat database nantinya. Nah, pertama kita akan mengidentifikasi kebutuhan dari database. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah dalam pembuatan database, yang pertama kebetulan kita sedang mengeksplor atau membuat yang namanya sistem informasi BISDIQ. Ini sistem informasi ini khusus untuk uh, apa namanya sistem yang digunakan untuk non akademik, penilaian non akademik. Kalau di Universitas Al-Azhar itu ada Siraka, Sistem Informasi Akademik. Nah, bisnis digital itu akan membuat sistem informasi non akademik. Tujuannya adalah untuk me, membuat database dari apa yang sudah mahasiswa lakukan atau mahasiswa sudah laksanakan, yaitu terkait dengan organisasi, terkait dengan penghargaan, terkait dengan misalkan kayak kewirausahaannya, terus dan banyak karya ilmiah, karya cipta, jurnal. Kalau misalkan ada mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tersebut sampai mendampingi UMKM atau sampai ke uh, apa namanya penelitian, ikut penelitian pengabdian dosen. Oke, pertama kriteria yang harus kita perhatikan, yang pertama satu, kita harus tahu alur kerja sistem dulu. Alur kerjanya sistem. Jadi alur yang bekerja di sana itu seperti apa? Misalkan dari hanya mengandalkan admin atau hanya mengandalkan user. Nah, itu tergantung. Uniknya di sistem informasi BISDIQ ini hanya ada mengandalkan mahasiswa dan admin saja. Itu alur kerja sistem. Kalau misalkan kita mengembangkan sistem yang sudah ada, maka kita harus tahu alurnya seperti apa. Mekanisme-mekanisme yang terlewati itu seperti apa aja. Itu yang satu. Terus yang kedua, aktor. Kalau aktor di sini saya implementasikan, simpulkan adalah sebagai level atau pengguna. Ada admin, ada user, usernya dibagi dua lagi. Misalkan ada user karyawannya atau mungkin pegawainya, nanti kepalanya juga ikut, kepalanya, manajernya, gitu. Sampai ada mungkin super admin. Jadi setiap aktor ini, misalkan dari 10 menu yang bisa dibuka oleh user misalkan cuma 3, yang bisa dibuka oleh manajer misalkan 5, yang bisa dibuka oleh admin misalkan 7. Kalau misalkan yang ada menggunakan super admin, yang dibuka oleh super admin ada 10 misalkan seperti itu. Super admin bisa berupa dia bisa masuk ke hosting atau dia bisa masuk ke server begitu. Itu aktor. Aktor bisa disebut dengan level, juga bisa disebut dengan pengguna. Nah, terus yang ketiga, kebutuhan sistem. Database yang menggunakan apa nantinya? Sistemnya itu client server atau mungkin desktop atau mungkin menggunakan mobile atau mungkin menggunakan web. Nah, itu seperti itu. Tinggal kebutuhan si konsumennya seperti apa. Terus yang ketiga ada server. Servernya mau pakai apa? Mau pakai hosting luar atau menggunakan hosting dalam atau servernya menggunakan server internal. Server internal itu di ruangan atau di tempat tersebut ada atau menggunakan hosting dari luar. Begitu. Apakah menggunakan cPanel atau menggunakan, kalau kita menggunakan ISP-config nanti kita akan latihan menggunakan konfigurasinya. Terus yang selanjutnya kita harus bisa menentukan primary key dan foreign key. Primary key-nya apa, siapa, foreign key-nya siapa,
Yang perlu kalian ingat, di setiap tabel itu mempunyai foreign key atau setiap tabel mempunyai primary key. Ya, setiap tabel mempunyai primary key. Primary key itu berbentuk unik, kode unik. Maka kebiasaannya kalau misalkan saran saya yang namanya primary key itu numerik atau number. Tapi yang foreign key adalah primary key di tabel lain. Itu foreign key. Misalkan primary key di A, tetapi di dalam tabel B itu menjadi foreign key. Artinya primary key di tabel lain. Gitu. Si foreign key adalah primary key di tabel lain. Biar terhubung, saling terhubung. Begitu. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke sistem yang akan kita buat atau database yang akan kita buat. Ya, pertama di sini kita identifikasi dulu. Oke, tadi dua, ada aktor, ada kalau kita tentukan adalah aktornya ada dua, ada admin dan ada user. Admin dan user. Usernya siapa? Usernya adalah mahasiswa. Usernya siapa? Adalah mahasiswa. Adminnya siapa? Admin ya admin. Nah, di sini saya akan membuat bagannya. Nih, ini mungkin sudah jadi ya. Saya membuat jadi. Di sini ada ID biodata. Kita buat biodata dulu. Ini biodata siapa? Karena cuma dua aktor, maka ini adalah biodatanya si mahasiswa. Ini ada ID biodata, ada NIM, ada nama, ada agama, prodi, tempat lahir, sampai alamat rumah dan alamat kos. Pak, itu kok nggak ada tabel relasinya? Ya, kalau di sini sesuai dengan permintaan konsumen. Kalau saya menerapkan ini, biodata ini dia berdiri sendiri, hanya untuk sebagai bank data saja. Pak, apakah bisa biodata ini akan dihubungkan dengan tabel-tabel lain? Oh, tentu bisa. Cuman dalam kasus ini, saya ingin hanya masuk sebagai tabel tersendiri. Kenapa? Karena ini sebagai bank data biodata saja. Apakah bisa masuk ke tabel lain, Pak? Bisa. Bisa. Di sini sebenarnya bisa nih. Ada ID biodata, nanti larinya ke NIM. NIM ini diganti menjadi ID biodata. Bisa. Bisa. Nanti manggilnya NIM. Bisa. Terus ini juga bisa nanti semuanya nanti harus ada NIM sama nama mahasiswa. Nah, nama wirausaha ya, misalkan itu harus ada ini semua. Nah, terus yang pertama ini sudah sudah saling terhubung. Sudah saling terhubung. Di sini ada penerapan contoh satu nih, kategori project mahasiswa dengan project mahasiswa. Project dulu mahasiswa, project mahasiswa. Project mahasiswa ini kalau kita lihat ada ID project mahasiswa, bentuknya integer, NIM, nama mahasiswa. Jadi harapannya gini, kita membayangkan gini. Semua tabel di sini itu adalah menu. Ya, teman-teman ya. Semua tabel di sini adalah menu. Menu biodata, menu periode, menu organisasi, menu project mahasiswa, menu wujud, dan lain-lain. Nah, sekarang kita klik menu project mahasiswa. Klik menu project mahasiswa yang ini. Nah, di dalam menu project mahasiswa itu akan ada isian. Yang pertama, ID project mahasiswa ini bisa kita hidden. Bisa kita hidden. Karena nanti ini berbentuknya sebagai auto increment. Auto increment itu adalah dimana dia secara otomatis akan menambah record sendiri. 1, 2, 3, 4, 5 tanpa kita membuat record baru. Jadi auto increment itu otomatis, increment itu otomatis untuk terbentuk database-nya. Tabel-tabelnya. NIM. Jadi kalau kita klik project mahasiswa, akan ada kolom NIM. Kolom NIM. NIM saya tulis misalkan 103 114 115 misalkan. Berapa mahasiswa misalkan. Zainal Abidin misalkan. Nama project mahasiswa. Di situ ada menunya, nama project mahasiswa tabelnya. Nama project mahasiswa misalkan juara lomba panjat tebing misalkan. Kategorinya apa? Nah, di sini ada kategori. Nah, di sini ada kategori.
kategori ini itu nanti akan terhubung ke sini. Nah, akan hubung ke sini ID kategori. Jadi ID kategori ini kalau ada foreign key di sini itu artinya apa? Nih, kalian bayangkan kalau ada foreign key di sini itu kayak menu, kayak apa namanya, turunannya. Contoh kayak gini nih. Saya akan contohkan. Nah, kalau misalkan kita panggil, misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini semua adalah tabel. Saya klik ini klik pengisian kepala keluarga misalkan. Nah, nomor kakak, nama, tempat lahir itu hanya hampir sama kayak ini. Nah, hampir sama kayak ini. Nah, project mahasiswa, NIM, ini etok-etoknya NIM. Nama mahasiswa, bla bla bla. ID kategori ini foreign key. Foreign key nanti di dalam tampilannya itu bentuknya kayak gini, Mas. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini adalah foreign key. Nanti foreign key akan jadinya seperti ini. Foreign key jadinya seperti ini. Tergantung dari tabel yang dihubungkan. Foreign key-nya ID kategori itu ada di sini nih. ID kategori, nama kategori, dan keterangan. Nama kategori akan diisi dengan juara nasional, juara internasional, juara kabupaten, juara kota, misalkan seperti itu. Jadi nanti kategori ini adalah tulisannya kategori. Ini tulisannya akan kategori. Kategori di sini pilihannya adalah nasional, internasional, regional, kota, dan misalkan tingkat perguruan tinggi misalkan. Nah, ini kategori. Jadi foreign key itu kalian bayangkan itu seperti ini. Nah, keluarnya kayak gini. Data ini dari mana? Data ini adalah dari tabel yang dihubungkan sama tabel lain. Jadi ID kategori itu dihubungkan ke sini. Nah, ini nama kategori itu akan muncul seperti isian seperti ini. PNS, guru, Polri, TNI, dan lain-lain. Mudeng ya? Oke. Terus yang kedua ada namanya yang kedua ada tahun, deskripsi tahun, link bukti, dan poin. Poin ini yang memasukkan adalah admin nantinya. Oke, setelah masuk ke kategori sudah, kategori project mahasiswa sudah, kategori sudah. Lalu kita masuk ke kegiatan mahasiswa. Ini ada yang kurang, yaitu harus dimasukkan NIM dan nama. NIM dan nama belum masuk. Nama kegiatan, tahun perolehan, bulan perolehan, tanggal, ID bidang. ID bidang itu akan dihubungkan dengan ID bidang ini. Nah, ID bidang ini akan dihubungkan dengan ID bidang di dalam sini. Jadi ID bidang di kegiatan mahasiswa menjadi foreign key. Nah, ini adalah primary key-nya di sini. Kategori ada ID wujud ini di sini. Nah, seperti itu. Keterangan di sini disertakan dengan link bukti. Link bukti itu dalam bentuk link. Nah, link Google Drive misalkan seperti itu. Ya. Kalau misalkan wujud di sini, misalkan nih, di sini ada kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa misalkan kayak misalkan kompetisi, juara apa nanti bidangnya ini ada 7. Ada bidang kompetisi, ada bidang kemampuan, pengakuan, penghargaan, itu seperti itu. Terus ini untuk kategori.
Kategori di sini itu mohon maaf tadi maksudnya internasional, regional, nasional, dan provinsi. Ini isinya seperti itu. Kategori wujud untuk kegiatan mahasiswa diisi dengan juara 1, juara 2, juara 3, perorangan atau beregu. Begitu. Bidang ini diisi dengan adanya, misalkan di sini ada kegiatan mahasiswa, bidang ini berarti masuk ke kompetisi, penghargaan, dan pengakuan. Nah, wujudnya apa? Wujudnya di sini adalah ada pelatihan, juara 1 perorangan, 2, 3 perorangan, 1, 2, 3 beregu, moderator sebagai narasumber, sebagai grand final, atau penerima hibah, atau penerima piagam prestasi, dan lain-lain. Itu masuknya ke wujud. Begitu. Lalu masuk ke kewirausahaan. Ini kurang lagi, ini harusnya ditambah dengan NIM dan nama mahasiswa. Tahun wirausahanya berapa, omsetnya berapa, dan lain-lain sampai adik kategori masuk ke sini. Misalkan sudah go internasional atau baru sekitaran kota Cilacap, itu masuk kategori. Lalu ada namanya tabel organisasi. Ini kurang nama dan mahasiswa. Nama dan NIM mahasiswa. Ada ID periode. Periode itu ada namanya periode gasal genap. Nah, gitu. Tahun periode misalkan tahun 2022. Link sertifikat masukkan ke dalam Google Drive. Poin wujud organisasinya ini adalah kalau untuk organisasi ada karir organisasi, ya cuman karir organisasi, dan satunya ada lagi hanya karir organisasi sama pemberdayaan aksi atau aksi kemanusiaan dan kewirausahaan. Ini masuknya ke sini. Saya ulangi, wujud organisasi itu diisi dengan karir organisasi, hasil karya, aksi kemanusiaan. Nah, saya ulangi, wujud organisasi diisi menjadi hasil karya, aksi kemanusiaan, karir organisasi, dan hasil karya. Ini periode gasal atau genap, ini ada tulisannya nanti gasal genap. Ya, begitu. Terus yang selanjutnya, kenapa kok di sini ada penelitian pengabdian? Jadi, di dalam sidik itu ada 3 komponen yang terpisah sebenarnya. Ada sistem untuk penghargaannya, dan juga ada penelitian pengabdiannya, dan ada sebagai notulen. Jadi ini berdiri sendiri ya teman-teman ya. Berdiri sendiri. Di dalam tabel penelitian itu ada ID peran. Ini foreign key, perannya itu sebagai penulis 1, penulis 2, atau hanya sebagai penulis 3, dan lain-lain, atau sebagai ketua. ID pengabdiannya juga sama menggunakan ID peran. Terus yang terakhir adalah notulen, tabel notulen. Gunanya buat apa? Nanti akan ada 3 menu utama ya. Menu penghargaan, menu penelitian pengabdian, dan menu notulen. Jadi di dalam ini ada 3 menu. Menu penghargaan nanti ini, keluarannya ini. Ada menu-menu lagi. Nah, begitu. Menu notulen itu hanya untuk mengisi agenda rapat atau sebagai notulensi agenda rapat. Oke, nanti kita akan masuk video selanjutnya untuk membahas mekanisme pengisiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.